antar tetangga kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, hingga saat ini puluhan orang tewas pasca serangan India ke sejumlah titik di wilayah Pakistan. Yang dikenal aktif memberikan edukasi terkait dunia kecantikan ini tampaknya masih belum bisa menerima keadaan yang dinilai telah mencoreng reputasinya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami di Breaking News. Malam ini, kami akan mengulas sebuah kisah bisnis yang berawal dari kolaborasi impian, namun kini berujung pada perselisihan yang begitu sengit. Sebuah proyek e-commerce kecantikan yang viral baru-baru ini tengah menjadi sorotan publik. Dua sosok di balik kesuksesan awal platform tersebut yang kita ketahui sebagai Miss Anya dan Mr. Ben kini terlibat dalam konflik yang serius. Kisah ini dimulai dengan hubungan yang kuat antara Miss Anya, seorang ahli marketing digital, dengan Mr. Ben dengan keahliannya dalam pengembangan produk kecantikan, sepakat untuk bekerja sama. Tujuan mereka jelas, membangun platform e-commerce yang memudahkan konsumen menemukan produk kecantikan berkualitas. Dengan keahlian yang masing-masing dimiliki, mereka sepakat untuk melakukan kerjasama, di mana mereka saling melengkapi, menyatukan ide, dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Mereka berdua menunjukkan komitmen tinggi untuk membangun sebuah merek dan bisnis yang sama-sama mereka impikan. Namun, seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan bisnis, dinamika interaksi sosial mereka mulai berubah. Indikasi awal disosiatif mulai muncul. Konflik ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui serangkaian tahapan yang disaksikan oleh beberapa pihak terkait, bahkan dalam percakapan pribadi mereka. Awalnya, Ibu Anya dan Bapak Ben ini kompak banget. Mereka sering diskusi gitu sampai larut malam. Tapi setelah bisnis mulai besar dan ada dana investasi masuk, perdebatan tentang alokasi anggaran dan strategi pemasaran mulai sering terjadi. Saya ingat suatu kali Ibu Anya berkata, Ben, kita kayaknya harus fokus ke branding digital ya sekarang. Anggaran influencer marketing kita perlu naikin 2 kali lipat kalau mau awareness kita meningkat. Tapi riset untuk formulasi baru ini lebih penting aja. Kita perlu produk yang lebih inovatif. Kalau marketing nggak jelas ya nggak bakal ada gunanya. Kita perlu alokasi anggaran yang lebih banyak untuk pengembangan produk. Saya awalnya diminta menjadi penengah di antara perbedaan pendapat mereka. Awalnya masih bisa diselesaikan dengan baik di meja perundingan, tapi tiba-tiba ada bahasan mengenai kepemilikan saham dan hak cipta, sehingga memicu argumen yang cukup panas di antara mereka di ruang rapat. Hak cipta logo dan brand itu inisiasi dari tim saya, Ben. Kontribusi saya di dunia marketing lebih besar daripada kamu tahu. Formulasi produk dari saya, marketing kamu itu nggak akan ada gunanya. Ide utama semua ini dari saya. Kamu branding doang nggak akan ada gunanya juga. suasana di kantor tuh jadi tegang karena Ibu Anya dan Bapak Ben jarang sekali bicara secara langsung. Mereka memilih untuk berkomunikasi melalui email atau bahkan melalui manajer mereka masing-masing. Bahkan saat ini ada proyek yang terhambat karena mereka tidak bisa memenuhi kesepakatan atau mencapai kesepakatan tersebut. Beberapa kali juga terjadi adu argumen di depan karyawan. Saya ingat sekali waktu meeting mingguan, Ibu Anya tiba-tiba meninggikan suaranya di depan kita semua. Saya nggak akan setujuin anggaran ini kalau kamu masih bersikeras pengen ngembangin produk kamu yang nggak jelas ini. Oh, kamu mau menghambat buat perusahaan ini? Kamu mau ngandalin branding kosong kayak gini? Pelaku investor tentunya sangat menyayangkan hal ini ya. Karena uang yang kami keluarkan tuh tidak sedikit. Tapi karena permasalahan internal, malah hancur berantakan. Kami sudah mencoba melakukan mediasi. Namun terlihat bahwa keduanya tidak memiliki tujuan yang sama lagi. Bahkan keretakannya sangat dalam. Dapat saya dengar pada saat saya melakukan mediasi dengan mereka. Udah Ben, saya nggak bisa kerja sama kamu yang nggak bisa ngehargain saya
pergi aja. Saya juga nggak bakal lanjutin program ini kalau bisnis saya diabaikan dan kinerja saya dipertanyakan. Dari kesaksian para pihak, jelas terlihat bahwa perjalanan bisnis Miss Anya dan Mr. Ben adalah contoh nyata bagaimana interaksi sosial dapat berkembang. Berawal dari asosiatif, yaitu kerjasama yang positif dalam mencapai tujuan bersama. Namun, ketika perbedaan kepentingan, ketidaksepakatan, dan keinginan untuk mendominasi muncul, interaksi disosiatif mulai mengambil alih. Dimulai dari kontroversi yang terselubung, berlanjut ke persaingan yang terbuka, dan puncaknya adalah konflik yang bisa menghancurkan pondasi kerjasama awal. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Semoga ada solusi terbaik yang bisa diambil demi keberlangsungan bisnis dan perjalanan berharga bagi dunia usaha. Demikian breaking news malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.